Alhamdulillah sudah sampai di perkampungan rumahnya Pak Yudi. Mudah-mudahan masih belum tutup sampai. Nah, ini rumahnya sudah kelihatan nyampe. Mudah-mudahan ini wong santun sedang diperiksa, tekanan darahnya normal, lalu kolesterolnya sedikit lebih tinggi yaitu 205, asam uratnya 5,2. Ini perutnya juga ada masalah sedikit, lalu diperiksa kaki dan seterusnya. Wong santun menjelaskan bahwa sakitnya mulai bawah sampai kepada kaki, terasa nyeri. Diperiksa oleh Pak Yudi. Nah, dijelaskan apa saja yang perlu disampaikan, termasuk untuk mengurangi berat badan karena kelebihan berat badan. Nah, ini mau pengobatan. Ini ada stik kecil 20 cm dimasukkan ke perut, tapi anehnya wong santun tidak terasa apa-apa. Jadi stik kecil ini dimasukkan lalu diputar-putar, ini wong santun tidak merasakan. Lalu kakinya juga, ini juga dimasukkan stik kecil ini atau tongkat kecil sepanjang 20 cm. Masuk ke badan, masuk ke pinggang, ini tidak terasa. Ini sedang dalam pengobatan. Lalu wong santun menjelaskan sakitnya, disuruh putar untuk tengkurap. Ini juga punggungnya yang bermasalah. Ini sarungnya agak ketat, maka disuruh untuk melepas dulu supaya lebih enak. Ini punggungnya juga mau ditancap dengan tongkat kecil ini. Sekali lagi, tidak terasa sakit sama sekali, padahal itu 20 cm dimasukkan semuanya dan diputar-putar untuk memperbaiki saraf yang kurang baik. Jadi kanan dan kiri ini dimasukin tongkat itu. Itu hanya asbab saja, tapi semuanya tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tongkat ini juga nanti ada lagi untuk memasukkan obat. Jadi setelah obatnya dimasukkan, nanti tongkatnya dimasukkan lagi, terus obatnya dimasukkan seperti injeksi begitu. Dan sekali lagi anehnya, wong santun tidak merasa sakit. Ini dua, kanan kiri tetap dikasih obat. Ini salah satu metode, hanya metode pengobatan. Menurut wong santun agak aneh, karena 20 cm tongkat kecil ini dimasukkan kok tidak terasa sakit sama sekali. Mudah-mudahan dengan asbab berobat ini wong santun bisa sembuh. Artinya semuanya itu pasti disembuhkan oleh Allah. Pak Yudi ini hanya wasilah saja, perantara saja. Ini kakinya juga disuntik, diinjeksi atau tongkat itu dimasukkan semua 20 cm itu untuk masukkan obat. Jadi tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah, tidak ada yang mempunyai kekuatan kecuali Allah. Semua manusia hanya ikhtiar. Ini dijelaskan oleh Pak Yudi masalah penyakit-penyakitnya. Ini sedang memasukkan obat. Tapi alhamdulillah sekali lagi
sedikit pun tidak merasa sakit. Ini wasilah yang dipakai oleh Pak Yudi untuk pengobatan. Tapi belum tahu saya untuk pengobatan yang lain apa wasilahnya seperti ini. Ini juga jelaskan kakinya supaya dipijat-pijat dikit nanti. Ini jadi mudah-mudahan 2 kali ini bisa ada perbaikan yang signifikan. Yang pertama itu punggung wong santun bengkak. Ini sudah agak lumayan. Ya, jadi ada perubahan meskipun belum signifikan. Ini dijelaskan masalah perutnya. Ya, tadi ada kembung sedikit, ini juga mau sekalian diobati. Terus kolesterolnya disuruh menurunkan, berat badannya juga sedikit disuruh menurunkan. Karena terus terang wong santun mungkin kurang gerak, kurang olahraga. Ini mau memasukkan obat ke perut ini. Cuma tidak pakai tongkat yang panjang tadi. Nih. Kalau yang pertama tadi tongkat 20 cm dimasukkan perut dan digoyang-goyang. Ini pun juga tidak merasa sakit sama sekali. Karena ada teman wong santun yang berobat ke sini, ada sesuatu yang diambil dari tangannya, itu dibelah. Setelah dibelah sesuatu diambil lalu ditutup begitu saja. Itu semuanya adalah kekuasaan Allah. Nah, ini alhamdulillah sudah pengobatannya hampir selesai. Dan ini di samping itu wasilahnya juga air, didoai. Ini teman wong santun yang menunjukkan alamat pengobatan Pak Yudi. Jadi dia beberapa kali ke sini karena istrinya sedang mengalami gangguan kesehatan. Ini mau pulang. Alhamdulillah sudah perjalanan pulang. Sudah kelihatan cobong lagi, yaitu cobong pabrik gula Cukir. Jadi sebentar lagi sampai juga di pondok pesantren Tebu Ireng. Jadi di depannya pabrik gula itu adalah pondok pesantren Tebu Ireng yang dikebumikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, juga di situ Kiai Haji Wahid Hasyim dan Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang beliau adalah mantan Presiden Republik Indonesia. Kalau Kiai Haji Wahid Hasyim, ayah Gus Dur, itu juga pernah menjabat Menteri Agama yang pertama di Republik Indonesia. Alhamdulillah sudah mendekati. Nah, ini di sebelah kiri itu nanti ada komplek pondok pesantren Tebu Ireng. Ini pintu gerbangnya di sini nanti kelihatan. Insyaallah nanti, nah ini pintu gerbang pondok pesantren Tebu Ireng. Insyaallah nanti kita juga mampir ke pondok pesantren Denanyar, karena di sana ada anak kami yang sedang menempuh pendidikan atau mondok di Denanyar sana. Tepatnya di asrama Sunan Ampel Putri. Alhamdulillah sudah hampir sampai di pondok Denanyar.
Ini pintu gerbangnya, kita belok ke kiri. Mudah-mudahan masih boleh masuk. Ini pakai masker karena harus memakai. Ini komplek itu masjid, komplek dari pondok pesantren Mambaul Ma'arif. Ini nyambang putri wong santun yang sedang mengangsu ilmu di sini. Ya, alhamdulillah sudah nyampe. Wajib pakai masker ini. Alhamdulillah sudah masuk pintu tol. Ini mau pulang, jadi mau meninggalkan kota Jombang. Mudah-mudahan selamat sampai rumah dan mudah-mudahan bisa cepat atau lekas sembuh dari penyakit yang wong santun derita. Ini tinggal tempel langsung. Alhamdulillah. Itu di depan ada petunjuk. Kalau ke kanan itu ke Kertosono dan Kediri. Kalau ke kiri Mojokerto, Surabaya. Wong santun ambil yang ke kiri Mojokerto, Surabaya. Karena rumah wong santun di Sidoarjo, jadi nanti sebelum Surabaya turun di pintu tol yang mengacu ke Sidoarjo, yaitu Warung Gunung. Ini pemandangannya sangat indah, kanan kiri masih sawah, masih banyak pepohonan, dan cuaca agak redup, mendung, karena beberapa hari ini Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Jombang, Mojokerto sering diguyur hujan karena memang musimnya masih musim penghujan. Dan mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh wong santun ini semuanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syariat, yaitu usaha dohir, usaha batin. Setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan suatu ujian, dan mudah-mudahan dengan ujian ini wong santun bisa sabar dan wong santun bisa dikurangi dosa-dosanya, dan mudah-mudahan ditambah pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wong santun.